unlimited tanpa batasan kontrak sampai dia pensiun. Kan ini luar biasa banget. Nah, kalau mereka bekerja di dalam negeri, itu kita tahu, kita pahami bahwa kalau bukan ASN, TNI Polri, atau BUMN, kita masuknya ke industri kan begitu. Kalau sudah ketemu industri dalam negeri, akan ketemu dengan yang namanya kontrak kerja. Kontrak kerja singkat, bulan-bulanan. Yang 3 bulan, yang 6 bulan, yang 12 bulan, 24 bulan udah jarang. Bahkan ada yang gila sekarang, yang kontrak kerjanya harian. Nah, seperti itu. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai manajemen sekolah, nggak tega lihat anak kita diperlakukan oleh user seperti itu, ya Pak. Itu kenyataannya demikian. Nah, sangat sulit sekali bagi lulusan kita untuk bisa mendapatkan peluang kerja yang bisa memberikan upah layak dan menjamin masa depannya yang cerah tadi. Nah, ini karena situasi kondisinya memang demikian. Maka saya berharap rekan-rekan yang di Sumatera Barat, khususnya di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, ini bisa memanfaatkan program ini untuk anak-anaknya, terutama anak-anak yang sekarang ini yang akan segera lulus, itu bisa disampaikan informasi tentang adanya program Jerman. Untuk teknis pelaksanaan supaya lebih paham betul, itu ada di Pak Aizur, ya, di SMK Negeri 4 Payakumbuh, karena prosesnya sudah jalan, sudah sangat bagus. Malahan SMK Negeri 4 ini sudah akan mau mengikuti lomba debat bahasa Jerman tingkat nasional tanggal 8-9 di Jakarta. Nah, itu sampai seperti itu, penguasaan bahasa asing di luar bahasa Inggris, ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan program Ausbildung ini. Dia adalah pendidikan profesi tertentu, seperti bidang perhotelan, chef, teknik, kemudian kesehatan, perawat, asisten dokter, banyak sekali, ya. Di mana pendidikannya menggunakan dual system, ya, link and match, yang disampaikan oleh Bapak Wardiman ini adalah program Ausbildung, link and match-nya ini. Dia belajarnya itu secara teoritis itu 30% jumlahnya, kemudian prakteknya 70% langsung di industri. 30% teori di Berufsschule, di kampus, 70%-nya langsung di industri. Nah, kemudian kalau kita split per minggunya, dia 2 hari belajar teori di Berufsschule, kemudian 3 hari di industri, ya, kemudian 2 hari off, dan dalam 1 tahun dia memiliki hak cuti 24 hari. Sehingga setiap tahun anak-anak ini bisa pulang ke tanah air kalau mau digunakan hak cutinya untuk pulang ke tanah air. Tapi kalau tidak digunakan untuk pulang ke tanah air, biasanya dipakai untuk jalan-jalan di Eropa, di Jerman, Belanda, Prancis, Belgia, Swiss gitu. Biasanya dipakai untuk berlibur seperti itu. Kemudian setelah dia selesai mengikuti program Ausbildung selama 3 tahun itu, barulah dia kerja di Jerman atau kawasan Eropa lainnya sebagai tenaga kerja ahli yang terampil atau seorang Fachkraft yang penghasilannya sekitar 30-50 juta per bulan, unlimited tanpa batasan kontrak kerja. Nah, kan ini yang diharapkan yang suatu tempat berkarir bagi mereka yang sangat bagus. Apalagi kalau kita merujuk kepada pemerintah untuk tahun 2024 bahwa Indonesia akan memasuki Indonesia Emas. Indonesia Emas itu nanti 20 tahun yang akan datang. Nah, lulusan kita itu rata-rata 18 tahun usianya. Nah, kalau 20 tahun yang akan datang, berarti usia anak kita masih under 40, masih di bawah 40 tahun. Dan itu puncak-puncaknya karir seseorang. Nah, yang diharapkan dalam Indonesia Emas 2045 itu adalah orang-orang generasi muda kita yang memiliki pengetahuan, wawasan dunia internasional, kemudian memiliki kecakapan, keterampilan yang bagus, tentu finansialnya juga yang luar biasa. Nah, sehingga dia bisa berkontribusi aktif pada negara. Makanya yang diharapkan dari Indonesia Emas adalah generasi muda kita bisa berkontribusi aktif, kemudian menjadi negara superpower, negara hebat, negara kaya, gitu kan? Seperti itu. Nah, itu alurnya seperti itu, Pak.
Nah, kenapa sih harus program Ausbildung? Ausbildung ini walaupun dia pendidikan, tapi penghasilannya anak-anak ya lulusan menengah itu sudah sangat luar biasa. Kalau saya hitung per 3 tahun itu bisa menghasilkan sekitar 700 sampai 800 juta rupiah uang sakunya. Itu bukan kerja. Jadi program Ausbildung itu di Jerman gratis, sekolahnya gratis dibayar, gitu. Jadi nggak ada biaya di sana. Cuma masalahnya yang pertama programnya ada di Jerman, ya kan? Nah, jadi siapapun orang yang mau mengambil program ini, siswanya harus bisa berbahasa Jerman. Nah, itulah tugas kita. Dan Bread Education Indonesia yang kantor pusatnya ada di Bandung itu telah memberangkatkan 1.200 orang ke Jerman. Dan ada sekitar 500 orang lagi yang siap kita berangkatkan. Nah, mungkin informasi ini bisa ditangkap oleh Ibu Bapak untuk memberikan peluang kepada lulusan kita untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Karena kalau mereka berkutat di dalam negeri, ya tadi ketemunya dengan permasalahan yang terjadi di negara kita, yaitu kontrak kerja singkat yang kurang bisa memberikan pengharapan bagi anak-anak kita. Karena masalahnya mereka bekerja di Indonesia itu usianya dibatasi maksimum 22 tahun kalau dia mau kerja di industri multinasional. Jadi kalau sudah lebih dari 22 tahun, kelihatannya mereka akan kesulitan untuk bisa bekerja di industri multinasional. Di Cikarang, di Jawa Barat, di Kerawang, itu banyak penganggurannya.